Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ketemu untuk kegiatan hari ini. Kesekian kalinya kita melakukan diskusi. Topik hari ini adalah terkait dengan standar luaran keperawatan Indonesia. Ya, pas aja ya belajarnya ya, standar luaran keperawatan Indonesia. Di mana kalau berbicara standar luaran keperawatan Indonesia, kita ingat lagi ini compare-nya dengan NOC atau Nursing Outcomes Classification atau NOC-nya. Jadi NOC mirip dengan SLKI. Kalau pertemuan kemarin SDKI berarti kan miripnya dengan NANDA. Nah, nanti tinggal item-item di dalamnya yang mungkin akan menjadi bahan diskusi bagi kita di sini. Ya, silakan seperti biasa raise hand dulu bagi ada yang mau bertanya. Nanti kita jawab perlahan-lahan. Ya, silakan. Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau diskusikan? Atau seperti biasa, kepala suku dulu nanya, baru terbuka yang lain. Oke, Hayatul Mufidah, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, halo. Mana hilang tadi Hayatul? Oke, mungkin lanjut dulu. Yoga, Pri Yoga, kalau mau nanya silakan dulu. Nanti kita kembali ke Hayatul tadi. Silakan, yuk. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Nurse. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya di sini. Kan pada klasifikasi luaran keperawatan itu, seorang perawat itu kan apa ya, dibagi menjadi fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan seperti itu, Nurse. Nah, di situ saya berpikir kalau ternyata perawat ini kayak banyak kayak gitu yang dipelajari. Tapi kenapa sih, Nurse, di antara klasifikasi itu kita tuh kayak nggak mempelajari semuanya itu lebih dalam gitu, Nurse. Agar kita tuh lebih paham kayak gitu loh. Oke. Itu aja sih, Nurse. Oke, thank you. Priyo Yoga. Siapa sih panggilannya? Yoga. Yoga, oke. Thank you Yoga. Jadi benar apa yang disampaikan Yoga tadi, ternyata di kategori yang dimulai dari SDKI itu kan dari fisiologis sampai ke lingkungan, ya ada 5 pokoknya. Kenapa sih nggak mempelajari? Sebenarnya harusnya mempelajari yoga. Namun secara konten waktu mungkin kita banyak mempelajarinya di fisiologis. Kenapa? Karena mungkin ada 2 alasan ya. Pertama itu alasannya adalah dilihat dari banyaknya masalah yang ada di kategori fisiologis itu sangat banyak mengarah ke fisiologis. Kan di fisiologis itu ada tentang pernapasan, pencernaan, sampai eliminasi juga di fisiologis. Itu juga yang membuat mungkin fokus kita kok belajarnya lebih kepada fisiologis aja. Buktinya apa? Coba lihat teman-teman di mata kuliah tetangga, PKDM, KDM KDM oksigenasi, KDM cairan, KDM nutrisi, KDM mobilitas fisik, macam-macam. Itu kan fisiologis tuh masuk kategorinya. Nah, alasan kedua sebenarnya kita yang sebenarnya harus juga mempelajari kategori yang lain dari kategori psikologis sampai dengan lingkungan tadi. Karena kategori yang lain pun ada masalah juga sebenarnya. Contoh, misalkan berbicara tentang risiko jatuh mungkin. Nah, itu kan ada di domain lingkungan. Kalau saya nggak salah ya, artinya itu juga penting sebenarnya. Sehingga saya analisis di sini, kenapa kok terkesan cuman fisiologis aja yang dipelajari? Enggak juga sebenarnya. Kita yang sebenarnya harus mempelajari semuanya. Itu persepsi kita aja. Ya, jadi tidak benar kalau kita hanya belajar di fisiologis, kita harus mempelajari semuanya. Gitu.
Sama kayak di Nanda. Nanda punya 13 domain, SDKI punya 5 kategori. Kita nggak berbicara hanya tentang kebutuhan fisiknya, ke pasien juga kita akan berhubungan dengan KDM yang lain. KDM itu nggak cuma tentang fisiologisnya, KDM kan punya tingkatan ya. Nah, gitu. Jadi harus tetap dipelajari ya, yoga dan kawan-kawan. Oke, silahkan. Lanjut. Oke, di sini Fajarohi Jatul, Nur Azizah. Siapa sih panggilannya? Panggilannya siapa? Perkenalkan, Nars, nama saya Paruki Jatul Nur Ajijah, biasa dipanggil Parah. Oh, Parah. Oke, siap Parah. Yang ingin saya tanyakan ini yang masalah metode dokumentasi, Nars. Di rumah sakit biasanya memakai metode dokumentasi apa, lalu alasannya apa, Nars? Kan di video Pian yang terakhir tuh lebih nyaman memakai yang metode dokumentasi manual. Lalu apakah di rumah sakit pakai manual juga, Nars, atau pakai komputer? Kayak itu aja, Nars. Oke, terima kasih Farah. Jadi kalau berbicara detik ini dan sekarang itu masih manual secara umum. Tapi ada beberapa rumah sakit yang mulai melakukan transisi kepada komputerisasi. Nah, coba teman-teman ingat-ingat, membuka NOK ataupun membuka SLKI itu kan penuh dengan angka-angka ya, 1 sampai 5 atau 5 sampai 1. Itu gunanya untuk komputerisasi. Kalau dikerjakan dengan pendokumentasian manual, saya menyarankan teman-teman langsung istilahnya tuh dibahasakan secara positif, bukan pakai angka. Karena pakai angka itu agak susah menakarnya. Contoh, saya minta dibantu dong terkait dengan status pernapasan. Coba yang bawa SLKI carikan status pernapasan. Ada nggak? Cari status pernapasan di SLKI. Ada yang nemu nggak? Ada nggak di daftar isi tentang status pernapasan? Gimana teman-teman? Ada yang nyari nggak? Izin menjawab, Nurse. Ya. Untuk status pernafasan, di sini saya belum nemu, tetapi jika status sirkulasi ada. Oke. Sebenarnya status respirasi ada nggak? Oh, resiko. Kalau sirkulasi itu lebih kepada itu cairan tubuh, Arista. Ada nggak bahasanya mungkin respirasi atau apa? Atau nyarinya kayak gini, nyari dulu pola napas tidak efektif, baru cari label NOK-nya. Ada? Pola napas gitu aja, Mas, ada. Pola napas tidak efektif kayak gitu kah? Pola napas aja. Oh iya, pola napas, ya udah. Buka halaman tersebut. Buka halaman tersebut. Sudah? Sudah. Nah, ada indikator-indikatornya nggak? Indikator yang angka-angka itu loh, yang ada. Nah, ada. Coba minta tolong bacakan. Nggak usah bacakan yang angka-angkanya, tapi indikator-indikatornya itu apa aja yang ada di pola napas, di pola pernapasan tadi, apa aja? Ventilasi semenit, kapasitas vital,
diameter toraks anterior posterior, tekanan ekspirasi, tekanan inspirasi. Oke, cukup sampai situ aja. Ventilasi per menit kah tadi saya dengar yang pertama. Nah, itu kan bahasanya itu ventilasi berarti kan pernafasan ya dalam 1 menit. Sekarang gini, angkanya tuh 1 sampai 5 atau 5 sampai 1? Anunya, angkanya. 1/5, Nurse. 1/5. 1 tuh buruk ya kondisinya ya. Menurun di. Menurun. Si kelima itu berarti kan membaik ya. Nah, gini. Oke, 1 sampai 5 sih saya rasa clear aja. Tapi angka 2, angka 3, angka 4 itu bisa aja loh. Orang A mengartikan kondisi pasien yang sama bisa 2, bisa 3. Orang yang ketiga bisa itu 1 katanya. Jadi istilahnya multitafsir. Oke. Kalau tidak ada kesepakatan kita semua. Kalau 1 kan menurun, 5 membaik. 2, 3, 4 itu kan acuannya 2, 3, 4 apa kata-katanya? 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat. Nah, cukup meningkat menurut Arista mungkin kayak gini. Menurut Akmal mungkin kayak gitu. Ada kesenjangan yang mungkin nggak sama. Kita melihat misalkan, teman-teman lihat saya misalkan, saya kayak gini. Nah, menurut Akmal itu cukup meningkatkah? Menurut Arista apa? Jadi kalau multitafsir itu yang agak susah. Makanya saya menyarankan pakai saja bahasa yang lebih operasional, yaitu nggak mesti kita menggunakan kode yang mengkomputerisasi tadi. Sehingga saya sarankan nulis NOC-nya adalah ventilasi dalam semenit dalam batas normal, misalkan. Teman-teman harus tahu dalam batas normal itu berapa sampai berapa rentangnya. Ya, sehingga indikatornya tuh langsung aja ditulis. Ventilasi dalam semenit dalam batas normal, dalam kurung misalkan. Rentang berapa sampai berapa udah ketimbang teman-teman bilang kayak gini, ventilasi dalam semenit membaik dari angka 1 menuju 4 misalkan. Ada loh beberapa yang masih kurang ingat 4 tuh apa kayak gitu, 1 tuh apa kayak gitu. Karena kan ada bolak-baliknya juga tuh angka-angkanya. Sehingga kalau masih manual, saya sarankan langsung bahasanya tuh dipositifkan aja. Positif itu maksudnya kita ketemu pasien yang respirasi rate-nya itu di atas normal karena dia sesak napas, berarti harapan kita secara indikator dia mengalami perbaikan. Pola pernapasannya tadi membaik dengan indikator ventilasi per menit dalam batas normal. Udah kayak gitu doang. Gimana? Farah? Itu contohnya tadi. Baik, Nar, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Bukan berarti 1 sampai 5 itu tadi salah ya, bukan. Kita di sini adalah mencari solusi yang menyamankan aja, mending kita begawinya kayak gitu. Nggak salah kalau teman-teman nulisnya misalkan 1 sampai 4. Ya udah, saat nanti ditanya oleh dosennya, teman-teman tinggal menjelaskan 1 itu awalnya memburuk, Nurse. Mau kami ini menjadi cukup membaik, makanya 4. Tapi kan di sini nggak semua, saya tekankan di sini nggak semua menyepakati nanti. 1 oke memburuk, cukup membaik tuh yang kayak gimana frekuensinya? Apakah 20 itu cukup membaik? Apakah 18 itu baru cukup membaik atau yang mana? Atau dua-dua cukup membaik? Kalau kita langsung bilang dalam batas normal kan sudah ada rentangnya. Berarti kalau sudah di dalam situ, oke, bagus berarti. Ya, kedua-duanya boleh digunakan. Tergantung kefahaman kita kayak gitu. Teman-teman kita sepaham kada kayak gitu loh. Ya, oke. Thank you, Farah. Anissa silakan. Nur Anissa. Terima kasih kesempatannya, Nurse. Saya ingin bertanya, masih di kriteria hasil yang Nurse jelaskan tadi, kenapa Nurse ada yang misalnya angkanya makin tinggi malah makin baik gitu kondisi pasiennya, tapi ada juga yang makin tinggi malah menurun kayak memburuk.
Saya tolong dibantu untuk membuka kedua contoh tersebut. Biar tahu anunya, apa namanya, kalimatnya kayak gitu. Coba pelan-pelan. Maksudnya gimana, Nars? Kamu bilang tadi gini, kamu ada buka SLKI nggak? Kamu cari contoh ya yang katanya tadi yang membaik kadang 5, tapi ada juga yang membaik itu 1 misalkan. Nah, coba tapi saya harus dibacakan juga kata-katanya. Nanti takut salah untuk mendeskripsikan. Coba carikan. Ya kan bolak-balik tuh 1551 kayak gitu. Coba dibacakan. Ada nggak contohnya? Yang misalnya kalau angkanya makin tinggi, makin parah itu tingkat nyeri mungkin, Nars. Oke, tingkat nyeri. Tingkat nyeri 1 itu apa kata-katanya? 1 menurun. Menurun, 5 buruk. 5-nya Baik meningkat. ya, meningkat. Nah, sekarang kayak gini. Tingkat nyeri, artinya ada nyerinya. Sebagai perawat atau nurse di sini, menemukan pasien, biasanya tingkat nyerinya ada. Berarti kita naruhnya di 5 dong. Ya. Kemudian kita sebagai perawat maunya nyeri itu makin meningkat apa menurun? Menurun, Nars. Berarti dari 5 ke 1 harapan kita. Beda dengan respirasi tadi. Yang awalnya respirasi rate-nya itu abnormal, dari memburuk 1 ke membaik 5. Nyeri dari 5 yang meningkat menuju ke 1. Nah, itu loh contoh bolak-baliknya. Sehingga kita harus mendefinisikan kondisi atau label yang dimaksud oleh SLK ini sebenarnya baik apa enggak dulu bagi pasien. Kalau tingkat nyeri, artinya enggak baik dong kalau semakin tinggi. Berarti, kalau semakin tinggi berarti kan buruk tuh 5 misalkan. Harapan kita menjadi 1, menuju ke 1, kayak gitu. Paham ya? Mungkin sudah paham. Terima kasih banyak, Nars. Oke, sama-sama Anissa. Lanjut. Nah, oke, ada Al Aji sama Risma ini. Oke, silakan perwakilan nanya. Atau ketiganya boleh bergantian tapi. Sebelumnya mohon maaf Nars, kami satu device karena sedang kerja kelompok. Ulun Aji Arya Rahmatullah ingin bertanya Nars, ini kan di poin komponen luaran keperawatan SLKI itu ada label. Label itu kondisi, perilaku, atau persepsi pasien yang dapat diubah. Nah, pertanyaan ulun Nars, cara mengubah persepsi atau kondisi perilaku pasien itu gimana Nars? Nah, cara yang paling efektifnya Nars kalau menurut Pian. Mungkin itu aja Nars. Oke. Contoh dong, ambilkan contoh yang di label buka daftar isi yang di label NOC. Ambilkan yang bahasanya itu perilaku, bukan tentang tingkat nyeri. Tingkat nyeri kan nggak perilaku ya. Ada nggak? Cari daftar isi, cari label NOC-nya. Ada nggak? Aji bawa SLKI lagi? Ada Nars. Oke, coba pelan-pelan kamu buka daftar isi, cari yang label NOC-nya itu bahasanya tuh perilaku kayak gitu. Pelan-pelan. Mungkin kalau perilaku meningkatkan berat badan, Nurs. Oke. Buka item tersebut, buka.
Coba buka item tersebut. Indikatornya apa dulu? Perilaku meningkatkan berat badan. Berarti gambaran kita pasien kita nih kurus kayak gitu. Dia lagi sakit atau apa, pokoknya kurus lah. Apa indikatornya, Aji? Sudah dibuka, Nars. Ya, apa aja indikatornya? Menentukan target berat badan dalam rentang normal, memiliki komitmen pada rencana makan yang sehat. Oke, kita ambil contoh. Menentukan berat badan yang ideal sama merencanakan pola makan yang sehat. Itu kan perilaku atau persepsi ya. Pertanyaan Aji tadi kan gimana cara mengubahnya. Nah, oke, saya sebenarnya harus nyuri waktu ke SIKI dulu karena menyelesaikan target yang di SLKI ini harus ada tindakan, yaitu melakukan intervensi. Kita cari intervensinya di SIKI, nggak apa-apa ya. Ada yang pegang SIKI nggak di sini? Ada. Coba tolong carikan yang ada SIKI, carikan di diagnosis defisit nutrisi, cari label SIKI-nya. Target Aji tadi adalah dia bisa menentukan berat badan yang ideal sama menyepakati pola makan yang sehat atau apalah istilahnya tadi. Nah, coba carikan di SIKI. Kita carikan bagaimana cara merubahnya tersebut. Cari di diagnosis defisit nutrisi, kemudian temukan, misalkan labelnya adalah edukasi peningkatan makan, misalkan. Ada nggak? Coba bantu. Ada yang nemu sudah? Sudah dapat, Ners. Gimana? Apa? Ada di dalamnya ada edukasi nggak? Edukasi peningkatan makan, misalkan. Edukasi apa gitu? Tidak benar, Ners. Kededak kah? Apa aja yang ada di dalam defisit nutrisi itu apa aja? Label intervensi. Definisi, kemudian faktor risiko, kondisi klinis terkait. Bukan SDKI yang kamu buka, SIKI. SIKI yang dibuka. Pantas saya Dajar Akmal. Siapa yang buka SIKI? Ada nurse edukasi diet, terus edukasi kemoterapi. Nah, oke. Tahan dulu. Aku malah salah buka pula. Oke, Anissa. Edukasi diet. Ya. Jadi Aji tadi kan nanya gimana merubah persepsi sama perilaku. Saya ambilkan contoh tentang dia mengalami defisit nutrisi. Dalam artian berat badannya setelah kita timbang jelek, turun setelah dia sakit ini. Lalu kata si Aji dan kawan-kawannya tadi, nurse, kayak apa sekira pasien ini persepsinya terkait dengan berat badan ideal tuh bisa dipahamkan. Oke, itu satu. Kayak apa nurse kalau misalkan berat badan klien tuh bisa meningkat lagi, itu dua. Nah, target atau SLKI itu adalah outcome, kehendak kita. Tapi kehendak aja nggak bisa akan selesai. Caranya kayak gimana, kata Aji tadi. Caranya adalah akan kita temukan nanti di SIKI. Ya, baru kita ambil salah satunya, kata Anissa tadi, edukasi tentang diet. Nah, di edukasi tentang diet itu akan banyak nanti tindakannya. Coba tolong Anissa atau yang lain, edukasi diet itu buka halaman berapa, nanti temukan di dalamnya itu akan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merubah persepsi dan perilakunya tadi. Ada nggak? Halaman berapa? Halaman 54. Oke, halaman 54. Di situ kan ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada kolaboratif.
Nah, coba bacakan tindakan-tindakan yang ada di edukasinya apa aja. Izin menjawab, Nurse. Ya. Yang pertama, observasi. Yang langsung edukasinya aja. Kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi. Nah, tuh, observasi kemampuan keluarga dan pasien dalam hal mau diet tadi misal. Karena itu yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya. Gitu. Itu Aji, Al sama Risma ya di sana. Kali aja pertanyaan kalian bertiga. Jadi SLKI itu nggak akan bisa operasional untuk mengintervensi pasien. SLKI itu hanya keinginan kita kayak gitu loh. Ya. Oke. Thank you Arif, Anissa Baik, tadi terima sudah. kasih banyak, Nars. Tip, thank you. Lanjut, Latif. Izin bertanya, Nars. Terima kasih sebelumnya, Nars. Mungkin pertanyaannya simpel aja sih, Nars. Kayak kan kita udah punya triple N gitu, karena sudah ada NOC juga gitu. Nah, kapan sih kita menggunakan SLKI ini gitu, Nars? Kenapa kita nggak pakai yang triple N tadi aja, sedangkan kan triple N tadi udah lumayan lengkap, apalagi itu internasional kan, Nars gitu. Betul. Terima kasih banyak, Nars. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus. Tapi pertanyaan ini jangan sampai menjurus ke pertentangan ya antara triple S sama triple N kayak gitu. Di situ dulu kuncinya dipegang. Jadi gini, kenapa nggak pakai triple N aja, Nars? Harus ada triple S lagi kayak gitu. Kita lihat background-nya dulu. Kalau berbicara triple S kan artinya bukan punya Indonesia, punya North American Nursing Diagnosis Association, NANDA dan kawan-kawannya di situ. Nah, kebetulan pemahaman perawat Indonesia itu terkait dengan penggunaan triple N itu multi persepsi, artinya beragam, kesusahan, kesulitan, nggak operasional, itu ungkapan-ungkapan mereka ketika mendengar triple N. Sehingga organisasi kita, organisasi profesi kita, PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, berinisiatif membuat suatu dasar untuk melakukan asuhan, yaitu SDKI, SLKI, sama SIKI, ya, guna untuk diterapkan di rumah sakit yang dilakukan oleh perawat di Indonesia. Hal ini tertuang di yang kemarin, kalau masih ingat minggu tadi, si Akmal masih ingat nggak? Akmal men-share tentang standar profesi perawat yang saya bilang cari dong Kemenkes 425 2020, di situ ada 149 masalah keperawatan, ada 531 tindakan kalau saya nggak salah. Nah, kenapa harus memakai triple S lagi? Karena alasannya tadi biar lebih nyaman secara operasional, berbahasa Indonesia, paling enggak berbahasa Indonesia, dan kegiatan-kegiatan yang ada di SDKI, SLKI, sama SIKI ini yang biasanya sering dilakukan oleh perawat di Indonesia. Tertuang di sana, di SK-kan oleh kementerian menjadi suatu standar profesi, dipelajari oleh perawat dan mahasiswa perawat Indonesia untuk nanti diterapkan di wahana praktik. Namun masih ada nanti kekurangan item diagnosis yang mungkin nggak ada di SDKI, makanya kita tetap perlu NANDA begitu. Itu alasannya kenapa harus juga mempelajari triple S, padahal sudah punya triple N. Ya kita harus bangga ya punya triple S kayak gitu, karena triple N kan bukan produk anak bangsa sendiri, walaupun banyak juga yang memakai triple N. Kita juga mempelajari triple N gitu. Begitu Latif. Baik, Nurs. Memperjelas aja, Nurs. Mungkin kata Pian tadi atau ulun salah mungkin ya, Nurs. Berarti untuk triple S ini digunakan pada saat misalnya kita tidak paham di triple N, gitu kan, Nurs? Betul. Jadi segini, gini penjelasannya. Triple N itu dipersepsikan kita dan teman-teman sejawat kita perawat kadang lebih nyaman triple S ketimbang triple N karena bahasanya itu lebih
operasional. Saya ambilkan contoh ya. Tadi kan saya minta ada yang membuka SIKI, walaupun kita belum diskusi SIKI. Di SIKI itu tuh udah ada kaplingan. Mana tindakan yang termasuk observasi, mana tindakan yang termasuk terapeutik, mana tindakan yang edukasi, mana tindakan yang kolaborasi. Sesimpel itu sudah disediakan di SIKI. Bandingkan dengan NIK. Ketika membuka satu label NIK, jebret, semua tindakan ada. Ini kategori mana? Tindakan di NIK itu observasikah, terapeutikah, edukasikah, atau kolaborasikah? Masih campur. Kalau di SIKI dia udah terkotak-kotak. Artinya akan lebih mudah sebenarnya menggunakan SIKI. Begitu. Bahasanya juga ringan. Ya, saya pernah baca, pokoknya keduanya membandingkan bahasanya lebih ringan. Ya, bukan berarti triple N ditinggalkan, enggak juga. Kan kesepakatan kita adalah ketika kita bisa membuka dan menggunakan triple N, triple S akan sangat mudah begitu. Dan sangat lengkapnya di triple N. Ya, oke, gitu, Latif. Berarti Nes kalau misalnya nanti Ulun lebih nyaman di triple N dan lebih paham di triple N dibanding triple S, berarti bisa aja saya nanti gunakan triple N aja misalnya. Betul, betul, nggak masalah. Karena triple S banyaknya juga menyadur ke triple N. Paham menyadur ya. Ini triple N, bikin triple S juga sebenarnya mengambil bahan-bahan di triple N begitu. Jadi sama aja. Makanya saya paling tekankan jangan sampai kita mempertentangkan aku menggunakan triple S, kita nggak berteman karena kamu menggunakan triple N. Nggak kayak gitu, benar sama sebenarnya. Ya, oke. Silakan. Terima kasih banyak, Nurse. Oke, thank you Latif. Silakan yang lain kalau ada yang mau diskusi lagi. Gimana? Belum ada yang mau nanya? Tunggu ya. Kan udah tuh praktikum teman-teman waktu sama Asdos. Ada nggak kesusahan-kesusahan yang ditemui kayak gitu? Yuk silakan sharingkan. Oke, Ika, silakan Ika. Izin bertanya, untuk perbedaan menurun dan memburuk tuh apa ya, Nes? Oh, oke. Menurun sama memburuk. Oke. Sebenarnya gini, kalian baca bagian SLKI, tapi bagian depan-depannya. Jangan langsung ke kontennya. Coba cari di bagian depan SLKI itu sebenarnya ada pengertian memburuk dan menurun. Saya sambil nyari materi saya juga dulu. Sambil ya, yang lain juga tolong dicarikan. Rasanya di video pernah saya ulas itu tentang itu. Ada nggak Ika? Nah itu, bentar saya share screen ya biar teman-teman bisa melihat yang saya maksud menurun sama memburuk. Kalau menurun sama memburuk sebenarnya terkesan mirip ya.
Nah, coba dilihat di sini. Luaran keperawatan memiliki 3 komponen, yaitu label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Label ya yang tadi, pola napas, kemudian tingkat nyeri, itu label. Yang ditanyakan Ika adalah ekspektasi. Saya tanya dulu, ekspektasi itu apa? Bahasa ringannya. Penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai, Nurse. Oke, harapan, simpelnya itu. Ekspektasiku nilai IPK ku 4 semester ini. Wah, itu kan ekspektasi atau harapan. Nah, kalau kriteria hasil ya udah pernah kita bahas ya tadi ya. Nah, sekarang saya bahas di sini. Kalau meningkat ini artinya udah sangat beda dengan yang 2 yang lainnya. Ya. Menurun, berkurang, membaik. Sebentar, saya nanya. Ika tadi nanyanya menurun memburuk atau meningkat membaik? Perbedaan menurun dan memburuk, Mas. Dapat di mana kata-kata memburuk? Sebentar. Ekspektasi kita ada 3 loh di sini. Dapat di mana memburuk, Ika? Kata-katanya di mana, Ika? Memburuk. Saya baru sadar kalau ternyata ekspektasi kita cuma ada 3 loh. Meningkat dan membaik, menurun. Izin menjawab, Nurse. Ya. Itu di baris ketiga, Nurse, yang nomor 1. Baris ketiga nomor 1. Sebentar. Di kriteria hasil. Itu kriteria hasil. Oh, alah. Oke, sebentar. Sebentar. Yang ini ternyata di kriteria hasil yang ditanyain Ika ya, bukan ekspektasi. Oke, gini. Menurun itu dipakai untuk ekspektasi yang ini. Kursor saya kelihatan nggak ya sebenarnya? Nomor 1 itu kan meningkat. Oke, maka kriteria hasilnya juga dipakai untuk baris yang pertama ini, yang dari meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun, sampai menurun. Kalau menggunakan ekspektasi ini, gunakan yang ini. Kalau menggunakan ekspektasi menurun, gunakan menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, sama meningkat. Tapi kalau menggunakan bahasa membaik, itu kan antonimnya maka memburuk. Ya, antonim. Sehingga jika menggunakan yang membaik, maka pilih kriteria hasil yang labelnya ini 1 memburuk sampai 5 membaik. Kita harus membaca maksud dari apa itu menurun dan membaik dulu biar dapat memburuk tadi. Karena memburuk kan antonim dari membaik. Kita baca satu-satu. Menurun. Berkurangnya jumlah, ukuran, derajat, atau tingkatan. Kita ambil tingkat nyeri. Oke. Berarti orang yang lagi sakit tadi pasti akan kita temui nyerinya itu meningkat. Ya. Skala berapapun, meningkatlah dia. Ekspektasi kita pasti kan nyerinya menurun. Maka penulisannya adalah tingkat nyeri ekspektasi kita menurun dengan kriteria hasil apa-apa nanti dari 5 ke 1 atau 5 ke 2. Itu cara menggunakannya. Namun bagaimana yang memburuk ini tadi? Itu kita ambil contoh yang lainnya. Misalkan menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, dan efektif. Misal turgor kulit. Tahu turgor kulit ya, tentang status cairan. Yang namanya turgor kulit, kalau saat ditemui dikaji pasien itu turgor kulitnya jelek, berarti itu statusnya memburuk apa membaik dulu. Biasanya sih memburuk. Turgor kulit baik kan kurang dari 2 detik kayak gitu. Maka kalau berbicara turgor kulit, harapan kita sebagai perawat ekspektasinya adalah membaik dari kondisi yang buruk. Kenapa buruk? Karena detiknya tadi lebih dari 2. Nulisnya misalkan labelnya status cairan. Salah satu indikatornya yaitu turgor kulit.
harapan kita membaik dari 1 memburuk ke 4 atau 5 membaik begitu. Gimana? Ika atau yang lain? Itulah maksudnya tadi. Terima kasih penjelasannya, maaf membuat bingung, Ners. Enggak apa-apa. Aku juga pelan-pelan menjelaskan karena ini sangat krusial ya, karena teman-teman mungkin terkecoh. Memburuk sama menurun ya sama-sama jelek kayak gitu loh. Maksudnya mungkin kayak gitu. Menurun dan memburuk sama-sama jelek. Tapi coba kita lihat dulu, memburuk itu ternyata antonimnya membaik. Menurun ternyata antonimnya dari meningkat. Kalau tingkat nyeri, nggak mungkin kan tingkat nyeri itu pasti kita tingkatan, berarti kan tingkatannya itu baik kayak gitu, sama turun. Meningkat sama menurun. Nggak mungkin tingkat nyeri itu membaik sama memburuk. Ya. Karena nyeri itu kan punya skala 0 sampai 10 misalkan. 0 sampai 10 itu kan ada tingkatannya. Maka baiknya kita menggunakan yang menurun sampai meningkat. Tapi kalau tentang memburuk dan membaik, hal lain lagi. Contohnya turgor kulit tadi, misalkan. Nutrisi, misalkan. Ya, dipilih. Teman-teman nggak mesti harus menghafal ini kok, karena di SLKI itu kan udah ada tulisannya. Ada yang memakai meningkat, ada yang memakai menurun, ada yang memakai membaik, kayak gitu. Sudah ada sebenarnya. Jadi nggak mesti berhafal sebenarnya. Ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Coba kalau belum ada yang nanya, saya minta tolong bukakan SLKI, carikan 3 contoh yang membaik, meningkat sama menurun tadi. Coba cari. Ditandain dulu. Ada nggak? Ada, Nars. Ya, coba sebutkan satu dulu. Apa yang kamu temukan? Kapasitas adaptif intrakranial. Oke, kapasitas adaptif intrakranial. Apa di situ? Meningkat, membaik, menurun? Untuk tingkat kesadaran dari menurun ke meningkat, kemudian untuk sakit kepala, yang awalnya meningkat jadi menurun, dan untuk tekanan darah, yang awalnya memburuk menjadi membaik. Nah, beda-beda ya di situ ya. Beda-beda pasti anunya, apa pelabelannya. Ambilkan contoh yang tadi. Indikator pertama apa tadi? Saya lupa. Tingkat kesadaran, Nars. Tingkat kesadaran. Ekspektasinya membaik atau meningkat? Meningkat. Meningkat. Kenapa tingkat kesadaran meningkat? Coba pelajari yang namanya Glaucoma Scale atau GCS. GCS itu ada tingkatannya. Dari 0 sampai 15 lah angkanya itu. Atau tingkat kesadaran kita. Kalau kayak kita sekarang nih, kompos mentis namanya. Sadar penuh. Tapi kalau orang yang terkapar di ICU, nggak punya kesadaran, itu koma namanya. Tapi kalau kita sedang agak-agak ngantuk dikit, karena apa itu bisa jadi baratnya somnolen, macam-macam. Nah, itu kan ada tingkatan. Ya, makanya tadi meningkat katanya. Dari menurun ke meningkat. Itu sebagai contohnya. Lagi-lagi ya teman-teman, di sini kita melihat bahwa
memilah dan mempelajari ini perlu ilmu lain ternyata. Ya, referensi lain. Kita bicara tingkat kesadaran berarti harus membayangkan GCS-nya tadi, level tingkat kesadaran harus juga dikuasai. Makanya saya bilang kita belajar triple S atau triple N itu kan kerangkanya. Namun ada ilmu-ilmu yang lain sebenarnya mendasarinya. Itu ya contohnya. Baik, ada yang nanya lagi nggak? Pelan-pelan ya. Silakan, Anissa. Terima kasih, Ners. Saya ingin bertanya. Ikan di bagian diagnosis keseimbangan cairan itu yang kriteria hasilnya ada yang menurun dan menurun, meningkat sama memburuk. Itu harus kita pilih salah satu aja yang sesuai ekspektasi atau boleh ngambil tiga-tiganya, Ners? Jawaban saya gini, nanti tergantung dari hasil asesmenmu, pasienmu itu menunjukkan apa sehingga kamu bisa menaikkan diagnosis defisit volume cairan dulu. Baru NOC kamu itu niatnya adalah SLKI kamu itu niatnya adalah keseimbangan cairan kamu bilang. Nah, coba bacakan satu persatu yang membaik apa, meningkat apa, menurun apa, satu-satu bacakan. Kalau yang meningkat ini ada asupan cairan. Kalau yang menurun ada edem, terus yang membaik tekanan darah. Oke, satu-satu. Ingatin saya satu-satu ya. Satu tentang apa tadi? Apa satu? Yang pertama tadi. Yang meningkat asupan cairan, Mas. Oke, stop di situ dulu. Meningkat asupan cairan. Jadi kita ketemu pasien, pasiennya itu setelah diraba nadinya ternyata cepat, tekanan darahnya ternyata turun. Nadi cepat, tekanan darah turun, itu mengindikasikan orang yang secara sirkulasi itu darahnya atau cairan tubuhnya lagi jelek. Oke. Kenapa jelek? Banyak faktor penyakit atau justru kehilangan cairan yang banyak tanpa dibarengi dengan asupan atau intake yang adekuat, intake cairan yang adekuat. Ekspektasi kita adalah meningkat. Apa yang meningkat? Yaitu asupan cairan. Nah, mau kita itu dari awalnya menurun, kita maunya meningkat dong asupan cairannya. Dengan cara apa nanti meningkatnya? Kita cari di SIKI nanti, urusan belakangan tuh. Yang penting kita ekspektasi kita meningkat deh dulu. Berarti di asesmen Anissa akan menemukan bahwa selama pasien ini sakit, asupan cairannya itu nggak baik. Misalkan dia hanya minum 1/4 gelas yang isi 250 itu misalkan. Berapa tuh cairan yang masuk? Artinya di sini ekspektasi si Anissa adalah pengen meningkatkan. Gitu. Itu yang contoh pertama. Contoh kedua, apa tadi? Yang menurun edema, Ners. Edema. Oke. Edema. Edema itu berarti ada tumpukan cairan di area tubuh sehingga bengkak. Makanya ada istilah pitting edem. Pitting edem itu ketika dicubit kayak gini. Kalau coba hitung, kurang dari 2 detik kan kembali nih. Kalau orang pitting edem, dia tuh dipencet kayak gini lambat turunnya. Ya, atau lambat kayak gitu pokoknya turunnya. Nah, itu tanda-tanda orang yang kekurangan cairan. Atau kalaunya edema itu kelebihan cairan, kalau dehidrasi itu kekurangan cairan. Kita ambil yang kelebihan cairan. Misalkan dia ada penyakit tertentu yang membuat cairan masuk, tapi secara ekskresi dia nggak bisa mengeluarkannya
balance dengan apa yang masuk, sehingga cairan itu numpuk di tubuhnya. Biasanya tubuh bagian ekstremitas bawah, sehingga biasanya kakinya bengkak sebagai contoh. Nah, harapan kita apa tadi? Ekspektasi kita apa terhadap pitting edem? Apa tadi, Anissa? Ekspektasinya menurun. Menurun. Pitting edem pada pasien itu nggak baik. Nggak baik. Artinya kan kalau pitting edem semakin meningkat, itu jelek berarti sirkulasinya. Mau kita yang awalnya meningkat tadi jadi menurun dong. Begitu. Itu sebagai contoh. Ini sama kayak nyeri. Nyeri nggak baik untuk manusia. Harapan kita menurun. Gitu. Terakhir, yang ekspektasi terakhir apa tadi? Tekanan darah. Yang membaik tekanan darah. Ya. Tekanan darah, oke. Tekanan darah pada pasien yang dehidrasi bisa aja loh turun. Artinya kan buruk kondisinya. Tekanan darah turun itu buruk karena dia dehidrasi macam-macam tadi. Ekspektasi kita membaik. Ekspektasi membaik apa meningkat ya tadi? Membaik ya? Kalau ekspektasi yang satu di atas itu meningkat, Mas. Ini kan di yang tekanan darah tadi, yang tekanan darah membaik, Mas. Membaik. Nah, tekanan darah kan membaik dengan cara apa? Nanti dia dimasukin cairan. Harapan kita yang awalnya tadi buruk jadi membaik tekanan darahnya. Dengan cara apa? Nanti kita minggu depan berbicara tentang SIKI-nya. Jadi begitu. Apakah ketiganya? Pertanyaan Anissa tadi kan apakah ketiganya? Saya jawab tergantung data asesmen kamu munculnya apa. Apakah kamu memunculkan tekanan darah yang ketemu sama pasien yang turun tadi? Apakah kamu ketemu pitting edemnya? Atau kamu ketemu tentang apa ya yang pertama tadi saya lupa. Pokoknya ketiga-tiganya itu boleh aja terangkat. Yang penting bersesuaian dengan hasil asesmenmu. Begitu. Gitu Anissa. Jadi tentang kondisi pasiennya gitu ya, nurse. Betul. Kan senjata awal kita tuh asesmen dulu. Asesmen kan kita menemukan masalah. Nah, outcome ini atau luaran ini kita menentukannya berdasarkan masalah yang real nyata ada pada pasien kayak gitu. Ya. Gitu. Yang ada di SLKI adalah pilihan untuk semua kondisi pasien. Tinggal kita memilih yang mana yang bersesuaian dengan kondisi pasien hasil asesmen kita, begitu. Baik, terima kasih banyak, Nurse. Oke, terima kasih Anissa. Gimana, ada lagi? Apakah cukup? Oke. Kalau tidak ada yang nanya lagi, kita akhiri diskusi hari ini. Nanti teman-teman lebih operasionalnya ketika mempelajari kasus dan berdiskusi dengan Asdos ya, untuk lebih operasionalnya kayak gitu. Baik, sekian mungkin pertemuan kita untuk diskusi tentang SLKI. Jangan lupa minggu depan kita masih akan berbicara tentang SIKI yang tentunya SIKI ini akan kita arahkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada pasien dengan luaran yang telah kita tentukan hari ini begitu. Jadi SDKI, SLKI dan SIKI adalah satu rangkaian. Kita tentukan masalahnya di SDKI, kita tentukan luaran atau yang mau kita selesaikan itu di SLKI, kita menyelesaikannya dengan apa? Yaitu di SIKI nanti. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk semua ya. Terus belajar, jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan lancar untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.